Bisa macam-macam. Jadi keinginan kita tuh untuk bisa hospitality, buat rumah sakit. Kita juga pengen tempat makan. Jadi tempat ya, orang, dan bukan hanya orang Indonesia, orang yang suka dengan Indonesia atau penasaran dengan Indonesia. Jadi kita melihat pembangunan kampung haji itu untuk mengintroduce. Pemirsa, kita ke informasi berikut ini terkait dengan Badan Pengelola Investasi Danantara siap mengikuti proses lelang ataupun bidding proyek perkampungan haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Di mana tahapan bidding proyek Kampung Haji Indonesia diikuti hampir 90 perusahaan dan hasilnya baru akan keluar pada pertengahan Desember 2025. Perkampungan Haji Indonesia ini merupakan kawasan terpadu seluas 80 hektar di mana nantinya dapat digunakan untuk melayani jemaah haji dan umroh sekaligus menjadi etalase produk dan layanan haji Indonesia di Mekah. Chief Investment Officer BPI Danantara, Pandu Syahrir menegaskan, keikutsertaan Danantara dalam bidding Kampung Haji merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pelayanan ibadah haji dan umroh bagi jemaah Indonesia. Danantara sendiri saat ini sedang mengikuti B2B deal untuk beberapa aset di luar bidding proyek Kampung Haji Indonesia di Mekah. Bisa macam-macam. Jadi keinginan kita tuh untuk bisa hospitality, buat rumah sakit. Kita juga pengen tempat makan. Jadi tempat ya, orang, dan bukan hanya orang Indonesia, orang yang suka dengan Indonesia atau penasaran dengan Indonesia. Jadi kita melihat pembangunan kampung haji itu untuk mengintroduce. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto angkat bicara terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan pemberian hak guna usaha atau HGU hingga 190 tahun di Ibu Kota Nusantara. Ya, Erlangga memastikan pemerintah akan melakukan penataan ulang atas dasar hukum tersebut guna memastikan kepastian investasi dapat diberikan pemerintah. Aturan jangka waktu hak guna usaha atas tanah di IKN yang sebelumnya diterbitkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain HGU, MK juga membatalkan pemberian hak guna bangunan dan hak pakai hingga 160 tahun bagi investor di kawasan IKN. Menanggapi putusan tersebut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan melakukan penataan ulang dasar hukum terkait pemanfaatan lahan di IKN. Ia menegaskan bahwa proyek pembangunan IKN tetap berjalan dan tidak terpengaruh oleh pembatalan skema jangka panjang hak atas tanah tersebut. Erlangga juga memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Komitmen tersebut telah tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutahiran RKP tahun 2025. Ia menyebut saat ini pemerintah tengah membangun kompleks parlemen serta sistem peradilan sebagai bagian dari persiapan menuju perpindahan pusat pemerintahan. Ya, nanti tentu legal ground-nya nanti ditata kembali dan itu sudah komitmen dari Bapak Presiden Prabowo minta agar itu menjadi ibu kota politik, dan saat sekarang sedang dibangun kompleks daripada parlemen dan juga judicial system. Ya, tentu pemerintah akan carikan jalan keluar. Sebelumnya MK mengabulkan sebagian permohonan perkara uji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Dengan putusan MK terbaru, maka dipastikan pemberian hak pengelolaan tanah IKN harus mengikuti norma dalam Undang-Undang Pertanahan pada umumnya. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berencana untuk membentuk kembali Bank Koperasi baru sebagai upaya memperkuat ekosistem pembiayaan koperasi nasional. Langkah ini dilakukan untuk menghidupkan lagi kepemilikan bank oleh Gerakan Koperasi menggantikan Bank Bukopin yang sudah lama dijual. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah tengah menggodok pembentukan Bank Koperasi baru sebagai langkah memperluas akses permodalan dan pembiayaan sektor real koperasi, khususnya mendukung pengembangan dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Inisiatif ini disebutkan Ferry merupakan waktu yang tepat, seiring dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap pengembangan koperasi di Indonesia. Bahkan pihaknya tengah menggodok sejumlah skema pembentukan koperasi seperti patungan antar koperasi. Terlebih sebelumnya Ferry menyebutkan sudah ada penawaran sejumlah bank dalam pembentukan bank koperasi.
Pemerintah juga akan mendorong LPDB koperasi agar berperan lebih kuat dalam pembiayaan koperasi seiring meningkatnya kebutuhan modal untuk mendukung KDKMP masuk ke sektor produksi, distribusi, logistik, dan pengelolaan gerai modern di tingkat desa. Sekarang mengkonsolidasikan kekuatan untuk bisa menggolkan undang-undang perkoperasian yang baru yang nanti akan kita namakan Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional. Kita juga akan mengkonsolidasikan kekuatan untuk bisa kemudian kita punya rencana besar untuk memiliki bank koperasi yang baru. Ferry menambahkan, dengan rencana pembentukan bank koperasi baru dan penguatan LPDB menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan, berbasis koperasi, selaras dengan ekonomi konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan batal mengumumkan formula upah minimum provinsi atau UMP 2026 pada 21 November 2025 sesuai peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyebutkan pihaknya tengah menyiapkan regulasi baru terkait rumus pengupahan sehingga tidak perlu mengikuti tenggat waktu pengumuman yang lama. Tak hanya itu, pihaknya juga tengah menyusun konsep bahwa kenaikan tidak akan ditetapkan dalam angka yang sama. Kebijakan itu diambil guna mengatasi persoalan disparitas atau kesenjangan UMP antar provinsi maupun kabupaten kota. Meski demikian, pemerintah tengah menyiapkan skema penentuan besaran UMP sekaligus menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kenaikan upah juga memperhitungkan kebutuhan hidup layak. Sehingga kepala daerah berwenang menetapkan besaran kenaikan UMP sesuai kondisi ekonomi setempat dan variabel yang telah ditentukan. Kita ingin menindaklanjuti putusan MK nomor 168 tahun 2023 itu secara komprehensif. Kita membaca, kita menelaah dengan cermat. Di situ ada amanat terkait dengan satu, misalnya bagaimana upah itu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Ya. Sehingga kita membentuk tim untuk merumuskan dan menghitung, mengestimasi kira-kira kebutuhan hidup layak itu berapa. Ya. Jadi kalau ada berita naiknya sekian itu berarti kita tidak ke sana, tapi juga seperti apa, mohon maaf, ini juga masih dalam proses. Ya. Proses kita menyusun dan memang kita menginginkan bentuknya itu adalah sebuah aturan dalam bentuk